Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Agustiningrum. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu beliau Bapak Sutimin. Beliau mengajar di kelas 5 pada SD Negeri 6 Lingo. Pertama-tama, Assalamualaikum Pak Timin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Oh, alhamdulillah juga baik-baik saja. Jadi saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak Timin untuk melakukan percakapan kali ini. Sebelumnya, begini Pak Timin, percakapan kita kali ini yaitu percakapan observasi yang merupakan kegiatan awal sebelum nantinya Bapak mengajar di kelas Bapak, dan saya nanti akan melihat atau mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Sutimin di kelas 5 nantinya. Terus tujuan melakukan percakapan observasi ini yaitu agar Bapak lebih siap dan dapat mempersiapkan proses pembelajarannya dengan matang. Kemudian Bapak hari ini nanti sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya akan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Pak Timin. Ya, yang pertama yaitu saat menentukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak Timin capai nanti pada pembelajaran tersebut? Ya, baik Ibu. Jadi dalam proses pembelajaran nanti saya akan yang saya akan capai yaitu melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan komunikatif. Yang kedua, melalui kegiatan menebak emosi, ini melalui mindfulness ini siswa dapat mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, melalui unjuk kerja diskusi ini siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Berarti nanti Bapak Sutimin akan melaksanakan 3 tujuan pembelajaran yang akan Bapak Timin capai ya. Yang pertama yaitu melalui video nanti anak itu dapat menyebutkan dapat mengungkapkan interaksi makhluk hidup. Yang kedua yaitu menebak emosi atau mindfulness itu untuk dapat menunjukkan empati kepada sesama makhluk hidup. Kemudian yang ketiga yaitu melalui unjuk kerja diskusi sehingga dengan mengamati lingkungan sekitar siswa. Begitu kurang lebihnya Pak Timin. Kemudian selanjutnya, pengembangan apa, area kompetensi apa yang akan Bapak Timin nanti kembangkan saat Bapak mengajar? Iya, tentunya saya akan mengembangkan dengan 2 hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Yang pengetahuan ini tentunya melalui diskusi. Agar nantinya siswa ini dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Yang keterampilan dengan pengamatan lingkungan di sekitar ini, nanti siswa ini dapat membuat laporan kepada guru atas interaksi lingkungan di sekitar rumahnya gitu ya Bu ya. Seperti itu Ibu. Oh, berarti nantinya Pak Timin akan mengembangkan 2 area pengembangan kompetensi. Yang pertama yaitu pengetahuan dan kedua keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti Pak Timin melalui proses diskusi yaitu menganalisis interaksi makhluk hidup tersebut. Kemudian yang untuk keterampilan yaitu melalui pengamatan sehingga peserta didik dapat menyusun laporan tentang interaksi lingkungan di rumahnya. Begitu kurang lebihnya Pak Timin. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran yang akan digunakan saat pembelajaran seperti strategi pembelajaran, metode dan model pembelajaran nantinya pada saat pelaksanaan pembelajaran bagaimana Pak Timin? Oh iya. Untuk strategi ya Bu. Jadi memang untuk penggunaan pembelajaran ini tentunya ada strategi. Nah, strategi ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi KSE ya Bu ya. Itu. Kemudian untuk metode saya melakukan diskusi untuk siswa, diskusi kelompok.
Sedangkan media pembelajarannya yang saya gunakan ada beberapa, yaitu PTT video dan LKPD. Itu. Luar biasa sekali Pak Timin. Berarti tadi nanti Pak Timin akan menggunakan strategi yang berdiferensiasi ya, dan yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian untuk metodenya Pak Timin nanti akan menggunakan diskusi kelompok sehingga anak-anak menjadi bisa aktif ya Pak ya, jadi merata semuanya. Kemudian untuk medianya Pak Timin akan menggunakan PPT, video dan juga dengan LKPD. Kemudian Pak Timin yang terakhir yaitu kapan Pak Timin akan melaksanakan rancangan pembelajaran tersebut? Iya Ibu, ini untuk sesuai dengan jadwal pembelajaran ya Bu ya. Saya akan melakukan pembelajaran besok hari Selasa ya Bu, yang berkaitan dengan jadwal pelajaran yang akan saya sampaikan ke siswa seperti itu Bu. Lebihnya mata pelajarannya apa ya Pak Timin? Mata pelajarannya ini IPAS Ibu, berkaitan dengan ekosistem. Berarti nanti Pak Timin akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Selasa, ya. Kemudian dalam mata pelajaran IPAS untuk kelas 5. Kelas 5 ya. Berarti nanti setelah kesepakatan kita tadi bahwa nanti pada pembelajaran nanti Pak Timin akan saya observasi atau saya lihat, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak dan juga akan melihat proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dengan anak-anak itu, sehingga nanti akan mendarat hal-hal positif yang muncul yang setelah saya melakukan pengamatan kepada Pak Timin pada saat pembelajaran nantinya. Seperti itu dulu Pak Timin. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sekolah pagi. Baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran ini. Silakan Bapak untuk memimpinnya. Anak-anak, untuk pagi hari ini kegiatan pembelajaran tentang kelanjutan pembelajaran yang kemarin. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Apakah tadi pagi sudah pamitan dengan orang tua? Minta restu dengan orang tua? Baik anak-anak, bahwa ekosistem yang seperti anak-anak lihat pada video tadi merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi tidak terpisahkan dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas 3 bagian, yaitu ada individu tadi ya, kemudian populasi dan komunitas. Individu ini merupakan makhluk hidup tunggal sendiri, ya, seperti seekor ikan, pohon dan lain sebagainya. Ini adalah individu, jadi sendiri. Sedangkan populasi yaitu kumpulan individu sejenis, sama, jadi satu kumpulan itu sama, ikan jadi ikan semua gitu ya. Contohnya ini ada ikan badut, kumpulan hango gitu, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah komunitas. Komunitas ini adalah populasi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang sama, saling bergantungan. Jadi suatu komunitas tinggal di suatu tempat ini, dan itu pun saling bergantungan, membutuhkan satu sama lain. Contohnya ini komunitas ikan. Baik anak-anak, tadi seperti itu, seperti yang telah anak-anak tonton juga dari penjelasan Pak Guru. Sudah jelas? Sudah. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Jadi semua sudah jelas. Kita lanjutkan anak-anak mendiskusikan apa yang ada di video tadi. Baik, anak-anak, setelah anak-anak tadi menyimak video, nah
diskusikan apa yang kita telah di video tersebut tentang ekosistem. Ya, boleh bisa dimulai. Setelah kita tadi mempelajari materi tentang ekosistem, kita akan stop sejenak. Kita akan relaksasi pikiran kita, visi kita. Anak-anak mengikuti apa yang diinstruksikan Pak Guru. Ya, baik, sekarang relaksasi. Coba persiapkan diri kamu serileks mungkin. Tinggalkan sejenak apa yang kita pelajari. Sekarang coba kamu dengarkan sesuatu yang paling terjauh. Memejamkan mata, perhatikan tubuh kita, tarik nafas pelan-pelan. Ya, saya kira karena pembelajaran dari ini cukup, anak-anak kita berdoa dan pelajaran hari ini anak-anak bisa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yani Itu CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Kali ini saya masih dengan Bapak Kusmin, beliau guru kelas 5 pada SD Sinambion. Untuk Pak ini yaitu nantinya tadi yang dulu yang diobservasi pada proses pembelajaran di Institut Akademik, dan kali ini kita akan melakukan percakapan dengan beliau yaitu percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar dari ini Pak Imin? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik Pak, kita kembali ketemu ya Bapak di percakapan pasca observasi. Jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin, dan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Untuk pertanyaannya Pak, yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak setelah selesai melakukan pembelajaran kelas? Ya, ini dulu sebenarnya saya merasa sedikit tertekan saat pembelajaran di kelas tadi, dan untuk pembelajaran yang saya lakukan pada kesempatan yang telah Ibu berikan dan Ibu diskusi, ini saya melakukan beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang telah berjalan di sini. Jadi dari proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan, tadi Bapak bercerita kembali area kompetensi pengembangan apa yang Bapak lakukan dan kemudian seperti apa tanggapannya? Ya, baik itu dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan, ini saya mengembangkan di area pengetahuan melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis interaksi makro hidup di lingkungan sekitarnya dengan komunikasi. Kemudian melalui keterampilan dengan pengamatan lingkungan sekitar rumah murid masing-masing, ini siswa dapat menyajikan hasil pengamatannya terhadap interaksi makro hidup dengan lingkungan sekitarnya dengan kreatif. Secara kreatif. Jadi Pak ingin mengembangkan dua area kompetensi. Yang pertama yaitu pengetahuan, jadi anak itu dapat berdiskusi ya tentang interaksi makro hidup secara interaktif. Kemudian untuk yang kompetensi keterampilannya, anak dapat menyajikan hasil pengamatan interaksi di lingkungan sekitar rumahnya dengan kreatif kira-kira itu. Jadi dua itu. Kemudian pertanyaan kedua ya Pak Pinin, sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin? Ya, menurut saya tingkat keberhasilan sudah cukup baik itu. Tapi ada hal yang tentunya perlu saya perbaiki dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira
hambatan atau kendala apa yang Bapak temui kemarin dalam proses pembelajaran yang telah Pak ini lakukan? Oh iya, dari proses pembelajaran yang saya lakukan memang ada hambatan. Tentunya hambatan itu ya dari kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran. Kemudian saat berdiskusi ini ada siswa yang masih belum aktif seperti itu dari teman-temannya saat berkelompok ini. Oh, berarti Pak Timin menemui hambatan atau kendala yang dari peserta didik yang kurang aktif ya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Timin, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat peserta didik tadi atau siswanya Pak Timin itu semuanya aktif, kemudian agar mereka dapat berpartisipasi aktif semua di kelompoknya tersebut. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, baik Bu, tentunya saya harus menyediakan ya Bu. Jadi bagaimana anak ini supaya bisa aktif, kemudian bisa bersama temannya ini saat diskusi ini juga bisa mau berdiskusi. Tentunya saya akan melakukan menyediakan kebutuhan murid yang mereka temukan seperti itu. Jadi tentunya apa yang saya harus bisa menyediakan kebutuhan murid yang dibutuhkan murid supaya kita aktif, bisa mau berkoordinasi dengan temannya. Gitu. Oh, berarti Pak Timin nanti untuk langkah ke depannya ya, kira-kira Pak Timin akan menyediakan kebutuhan belajar murid di karena kan kita memang sebelum mulai belajar harus mengetahui minat ya, dan kemudian dan gaya belajar kita. Jadi Pak Timin mungkin akan menyediakan untuk hal itu. Kemudian kira-kira Bapak akan melakukan rencana-rencana yang Bapak akan solusikan permasalahan tersebut mulai kapan? Saya akan merencanakan hal tersebut secepatnya ya Bu. Jadi membuat perbaikan ke depannya terkait proses pembelajaran yang sudah saya lakukan begitu. Kemudian juga ya termasuk saya juga harus mengaktifkan siswa agar tetap aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Berarti nanti Bapak akan merealisasikan ya rencana Bapak tadi dalam waktu dekat ini. Kira-kira kita sudah berada di akhir sesi. Ya, pertanyaan terakhir Pak Timin. Dan mudah-mudahan rencana Bapak akan terrealisasi dengan baik. Kemudian dari proses belajar akan lebih baik. Kemudian siswa menjadi aktif. Sekian dulu Pak Timin percakapan kita pasca observasi ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Timin dalam percakapan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.